Bocoran PSSI, beberapa pemain keturunan sedang diproses untuk bela timnas Indonesia. Senangnya media Vietnam setelah tahu Shin Tae-yong bawa skuad SEA Games 2023. PSSI belum bisa pastikan Jens Raven gabung TC Timnas U19 Indonesia di Korea Selatan. Akhirnya, PSSI ungkap kejelasan soal Martin Paes. Simak info selengkapnya hanya di Bolala News. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa ada beberapa pemain keturunan yang masih diproses untuk bela timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani jadwal yang sibuk karena akan berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tahun ini ada 4 laga yakni melawan Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina yang sudah menunggu pasukan Shin Tae-yong. Dalam beberapa kesempatan Shin memberikan sinyal bahwa dia ingin menambah beberapa pemain ke timnya. Arya Sinulinga menjelaskan, ada beberapa nama yang masih diproses untuk menjadi WNI. Menariknya, dari daftar tersebut jauh dari yang netizen prediksi. Bahkan, dia menjamin nama-nama tersebut di luar rumor-rumor yang ada. Sosok yang menjabat sebagai Exco PSSI tersebut tidak memberikan banyak bocoran terkait nama-nama yang akan hadir. Dia hanya memastikan bahwa pemain-pemain tersebut dari Belanda. Selain itu, pemain ini memiliki posisi di tengah dan belakang. Untuk pemain masih belum ada yang diproses lebih jauh. Pasca penampilan apik timnas Indonesia, banyak pemain keturunan yang dikabarkan akan merapat. Selain itu, suksesnya proses Tom Haye dan Jai Itzes menambah minat pemain-pemain tersebut. Hal ini tentu jadi kabar baik karena skuad Garuda akan semakin solid. Tentunya, pembinaan usia muda dan pengelolaan Liga 1 harus terus ditingkatkan. Shin Tae-yong akan membawa skuad SEA Games 2023 ke ASEAN Cup 2024. Keputusan ini jadi solusi terbaik karena pemanggilan pemain senior dipastikan akan sulit. Pasalnya, ASEAN Cup tidak masuk kalender FIFA dan pemain yang berkarir di luar negeri sedang fokus bersama klubnya. Selain itu, langkah ini diambil agar pemain muda memiliki jam terbang di kompetisi internasional. Pada ajang tersebut, skuad Garuda akan berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Ajang tersebut akan digelar pada bulan November hingga September tahun ini. Media asal Vietnam, Soha, ikut memberikan komentar terkait hal ini. Membawa pemain muda tentu akan jadi keputusan yang dilematis bagi Shin Tae-yong. Meski memiliki banyak pemain potensial, mereka masih belum mempunyai jam terbang yang banyak. Di sisi lain, mereka menilai kans Vietnam untuk mendapatkan kemenangan semakin besar. Vietnam sendiri bisa membawa skuad terbaiknya karena mayoritas bermain di liga lokal. Sementara itu, keberanian Indonesia mengambil sikap tersebut memberikan apresiasi tinggi. Ini jadi sinyal bahwa skuad Garuda dalam jalur yang tepat dalam menjaga regenerasi. Bahkan mereka mengakui bahwa Indonesia jadi salah satu tim yang memiliki perkembangan terbaik. Apalagi, pasukan Shin Tae-yong menunjukkan progres yang positif. Mereka jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sudah mengunci 1 tiket ke Piala Asia 2027. Selain itu, semua timnas kelompok umur sudah menegaskan bahwa target utama adalah menembus Piala Asia. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji belum bisa memastikan Jens Raven bergabung dalam pemusatan latihan TC Timnas U19 Indonesia di Korea Selatan. Timnas U19 Indonesia setelah meraih gelar juara ASEAN Cup U19 2024 pun resmi dibubarkan pada hari Rabu kemarin. Para pemain dipulangkan setelah menjalani TC panjang hingga tampil di Piala AFF U19 2024. Namun, tim asuhan Indra Syafri ini direncanakan bakal kembali dikumpulkan pada 11 Agustus 2024 di Jakarta. Setelah itu, pemain yang dipanggil ini bakal menjalani TC di Korea Selatan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung pada September mendatang. Akan tetapi, TC di negeri ginseng tersebut kemungkinan besar tak akan diikuti oleh semua pemain karena Liga 1 juga sudah mulai. Selain itu,
Pemain keturunan seperti Jens Raven pun kemungkinan besar tak bisa bergabung dengan tim. Sumarji mengatakan soal pemusatan latihan di Korea Selatan tersebut akan dihuni banyak pemain yang belum mendapatkan jam terbang di klub. Untuk itu, Jens Raven belum tentu bisa bergabung dalam TC nantinya. Pria yang juga menjabat sebagai CEO Bayangkara FC tersebut mengatakan bahwa pemain yang akan dibawa ke Korea Selatan nantinya ada calon pemain naturalisasi. Hal ini karena pelatih timnas U19 Indonesia Indra Syafri akan melihat kualitas calon pemain tersebut. Sementara itu, untuk pemain Liga 1 nantinya PSSI akan berkomunikasi dengan klub terlebih dahulu. Hal ini dilakukan karena PSSI tak ingin ada salah pengertian nantinya. Oleh karena itu, PSSI juga masih menunggu pemain yang bakal dipanggil oleh pelatih Indra Syafri nantinya. PSSI akhirnya mengungkapkan tanggal pasti soal nasib Martin Paes, apakah bisa memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Hal itu diungkapkan oleh Sekjen PSSI, Yunus Nusi. Martin Paes belum juga bisa memperkuat timnas Indonesia. Padahal, dia sudah resmi menjadi WNI pada akhir April 2024 lalu. Masalahnya, kiper FC Dallas itu terganjal statuta FIFA pasal ke-9 tentang perpindahan asosiasi huruf B ayat ketiga. Ini karena sang pemain pernah membela timnas Belanda U21 saat berusia 22 tahun. Tak puas dengan keputusan FIFA, PSSI membanding putusan tersebut. Yunus Nusi mengatakan, pengajuan banding telah dilayangkan dan akan disidangkan pada 15 Agustus mendatang. Kemudian, FIFA akan mengumumkan status Martin Paes, apakah bisa membela timnas Indonesia atau tidak pada 18 Agustus 2024. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menambahkan ada proses yang sedang dijalani di FIFA. Yakin FIFA akan merestui perpindahan asosiasi Paes dari KNVB ke PSSI. Timnas Indonesia membutuhkan Paes untuk berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini, Indonesia akan menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia setidaknya harus menduduki posisi keempat agar bisa memiliki kans melangkah ke Piala Dunia yang akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Sekian news flash hari ini, nantikan berita selanjutnya. Salam olahraga.